Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan aplikasi perancangan sistem absensi karyawan berbasis desktop. Disusun oleh 1. 2020 51163 Fikri Dwi Nur Rahman, 2. 2020 51164 Novita Aulia Putri. Pengertian absensi. Absensi adalah sebuah pengambilan data guna mengetahui jumlah kehadiran, banyak kekurangan seperti data yang tidak valid ketika data yang masuk salah. Kekurangan lain dari pengambilan data secara manual adalah hilang atau rusaknya data yang ada. Kekurangan lain adalah kurangnya efisien dan efektivitas pada pengolahan data. Perkembangan teknologi di dunia semakin pesat, khususnya kemajuan di bidang teknologi informasi, terutama pada teknologi mobil dan internet. Penggunaan aplikasi desktop dan web dikatakan lebih efektif dan efisien karena adanya kemudahan dalam pengaksesan dan pengambilan informasi. Analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem dapat diperlukan dalam mendukung kinerja aplikasi. Apakah aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan atau belum? Karena kebutuhan sistem akan mendukung tercapainya tujuan suatu aplikasi. A. Kebutuhan perangkat keras agar sebuah sistem dapat berjalan dengan baik dan mempunyai 18 kemampuan yang memadai. Perangkat keras yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi ini adalah 1. PC atau personal komputer, 2. personal Intel Core, 3. quad 2,4 GHz, yang ketiga RAM 4 GB, yang keempat hard disk 320 GB. B. Kebutuhan perangkat lunak yang digunakan mendukung dalam pembuatan dan pengoperasian aplikasi ini adalah sebagai berikut. 1. SAM, 2. Visual Studio Code, 3. Notepad++, 4. Google Chrome, 5. JDK. Business Rule. Sistem informasi ini yang memiliki hak akses berbeda. Admin utama atau penanggung jawab memiliki akses untuk pengelolaan sistem seperti kelola pengguna, kelola data absensi dan catatan karyawan, dan mengkonfirmasi absensi beserta catatan dari karyawan. Pengguna umum atau karyawan memiliki akses pengelolaan sistem seperti kelola data absensi kepada admin utama dan usulan atau catatan berdasarkan saat melakukan absensi, melihat hasil data absensi dan catatan yang telah dikonfirmasi. Metode perancangan perangkat lunak. Dalam pembangunan sistem absensi karyawan, metodologi pengembangan yang digunakan adalah pemodelan yang bersifat terstruktur atau metode waterfall, yaitu menggunakan flowchart, ERD, dan DFD. Model SDLC, air terjun atau waterfall sering juga disebut model sekuensial linear atau alur hidup klasik. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat 13 lunak secara sekuensial atau terurut dinilai dari analisis, desain, pengujian, dan tahap pendukung. Berikut adalah gambar model air terjun. Lanjut. Flowchart. Di sini terdiri ada flowchart sistem absensi karyawan dan flowchart sistem informasi tampil data admin dan ubah data admin. Flowchart sistem absensi karyawan terdiri dari login admin dan tambah karyawan. Kalau yang login admin start, terus ke input username dan password, lalu database mengambil data dari tabel user. Jika benar, itu langsung tampil halaman admin. Kalau salah, itu akan muncul messenger box, maaf username atau password salah. Tambah karyawan, start, lalu input data karyawan,
lalu database simpan ke tabel user. Jika berhasil, maka tampil data karyawan berbasi ditambah kas. Jika tidak, maka akan kembali ke input data karyawan. Flowchart sistem informasi tampil data admin dan ubah data admin. Terdapat ada tampil admin dan ubah admin. Tampil admin, start, lalu mengambil semua data, lalu database mengambil dari tabel user. Jika ada, maka akan tampil data admin. Ubah admin, start, lalu mengambil data admin. Database mengambil dari tabel user. Jika ingin mengubah data, akan tampil ubah data admin. Jika gagal, tampil mengambil data admin. Lalu simpan ke tabel user. Jika berhasil, maka akan tampil data admin berhasil diubah. Flowchart sistem informasi hapus karyawan dan login karyawan. Hapus karyawan. Start, pilih data karyawan, lalu mengambil data tabel user. Jika ada, maka akan tampil data berhasil dihapus. Jika tidak, maka akan tampil messenger box data tidak ada. Login karyawan. Start, masukkan data karyawan, lalu database mengambil data dari tabel user. Jika berhasil, maka akan tampil halaman karyawan. Jika salah, maka akan tampil maaf username atau password salah. Flowchart sistem informasi tampil karyawan. Tampil karyawan, start, lalu mengambil data karyawan. Setelah itu, database mengambil data dari tabel user. Jika berhasil, maka akan tampil data karyawan. ERD, sistem absensi karyawan. Admin terdiri dari ID, nama, username, password, level. Memiliki admin, ID akses, dan status. Absensi terdiri dari ID karyawan, tanggal absensi, nama user, dan email user. Absensi memiliki catatan, yaitu terdiri dari ID user, email user, nama user, dan tanggal absensi. Skema tabel sistem absensi karyawan. Terdiri dari detail PB, data absen, bulan, hari, catatan, tanggal, user, dan detail user. DFD sistem absensi karyawan level 0. Admin terdiri dari login admin, kelola data admin, kelola data karyawan, kelola data absensi, kelola data catatan. Sistem absensi karyawan terdiri dari data admin terupdate, data karyawan terupdate, data absensi terupdate, dan data catatan terupdate. DFD sistem absensi karyawan level 0. Login admin. Lalu melalui sistem absensi karyawan. Sistem absensi karyawan terdiri dari data admin, data karyawan, data absensi, dan data catatan. Data admin terdiri dari desain admin, data karyawan terdiri dari desain karyawan, data absensi itu ada desain absensi, data catatan desain catatan. Kebutuhan tabel. Berikut adalah kebutuhan tabel yang digunakan dalam pembangunan absensi karyawan. Struktur tabel user, ID user, email user, password user, dan level user. Struktur tabel detail user, ID user, niche user, name user, sekolah user, CK user. Struktur tabel detail PB, ID user, dan nama user. Struktur tabel data absen,
Ada ID absen, ID user, ID bulan, ID hari, ID tanggal, jam masuk, jam keluar, dan jam keluar. Struktur tabel catatan. Ada ID chat, ID user, ID bulan, ID hari, ID tanggal, dan isi chat. Struktur bulan, ada ID bulan dan nama bulan. Struktur tanggal, ada ID tanggal dan nama tanggal. Struktur hari, ada ID hari dan nama hari. Implementasi aplikasi akan dijalankan oleh Mas Fikri Dwi Nur Rahman. Ini adalah dashboard dari aplikasi absensi karyawan, dan website ini berfungsi sebagai absensi karyawan dan sebagai sistem informasi karyawan. Di sini terdiri dari home, tentang, dan login dan kontak. Loginnya di sini ada login admin dan login karyawan. Kita login admin dahulu. Di sini kita masukkan username-nya admin dan passwordnya adalah admin juga. Ini adalah tampilan awal dari absensi karyawan. Di sini ada data admin, data karyawan, data absen, dan data keterangan. Di sini ada jumlah admin, jumlah karyawan, jumlah absen hari ini, dan jumlah tidak hadir. Data admin. Untuk menambahkan data admin, kita klik username, data admin. Kita masukkan admin, passwordnya admin, nama adminnya sebut saja Pak Imron, kontak kita isi angka. Di sini adminnya ada dua, yang satu Pak Imron, yang kedua admin absen. Dan setelah itu akan tampil di depan jumlah adminnya adalah 2. Kemudian data karyawan. Untuk menambahkan data karyawan kita tambahkan saja NIP. Kita masukkan angka terserah. Sebagai contoh, username karyawan, kemudian passwordnya karyawan, nama kita misalnya Pak Bambang sebagai karyawan, tempat lahirnya di Pati, tanggal lahir tanggal 1 bulan 6 2022, alamat Desa Puri, RT 3 RW 4, kontak, isi angka, nomor HP, kemudian kita save change. Di sini karyawan sudah 3, kita kembali ke dashboard dan jumlah karyawannya di sini menjadi 3. Kemudian kita sign out untuk login karyawan. Username kita masukkan karyawan, passwordnya juga karyawan. Sign in. Di sini tertulis namanya karyawan tadi dan NIP-nya sebagai berikut. Ini untuk keterangan untuk absen, dan jika absen seperti ini tampilannya, ingin absen oke.
Terima kasih. Kemudian jika tidak hadir atau absensi, kita isi keterangan